Pemirsa, sejumlah wilayah yang ada di tanah air berpotensi dilanda cuaca ekstrim. Penyebab terjadinya cuaca ekstrim hingga 3 hari ke depan adalah dinamika atmosfer Madden-Julian Oscillation, gelombang Kelvin dan Rossby, serta angin muson barat yang masih cukup kuat. Berikut informasi yang bisa kami bagikan yang kami himpun dari BMKG. Kita akan lihat wilayah mana saja yang akan berpotensi untuk dilanda cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Kita akan lihat dari tanggal 12 hingga 18 Maret nanti ya pemirsa ya, akan ada potensi cuaca ekstrim. Nampaknya di wilayah Indonesia, di hampir seluruh wilayah Indonesia ini berwarna merah. Merah artinya akan berpotensi cuaca ekstrim, sedangkan berwarna biru tidak berpotensi dilanda cuaca ekstrim. Berpotensi ya untuk dilanda cuaca ekstrim. Nah, kalau Anda lihat kita ke Sumatera terlebih dahulu. Hampir seluruh wilayah yang ada di Sumatera ini terkena dampak cuaca ekstrim selama 3 hari ke depan hingga 18 Maret. Statement yang diberikan ke kami oleh Deputi Bidang Meteorologi ya, tapi kecuali Aceh. Aceh tidak akan terkena dampak cuaca ekstrim. Hanya wilayah sebagian besar yang ada di Sumatera inilah yang akan terkena dampak cuaca ekstrim. Kemudian kita bergeser ke Jawa, nampaknya seluruh wilayah Jawa ini berwarna merah, artinya akan dilanda cuaca ekstrim di seluruh wilayah yang ada di Pulau Jawa. Dan nampaknya ada yang berbeda ya, ada warna merah, kemudian ada berwarna merah gelap, artinya yang berwarna merah gelap ini lebih hujannya lebih intensitas tinggi dan berpotensi akan terjadi banjir, kemudian banjir bandang, dan juga longsor termasuk angin kencang. Nah, wilayah mana saja yang berpotensi untuk siaga ini yaitu adalah Jateng, kemudian Jatim, dan juga NTT. Ini diberikan statementnya oleh Guswanto ya, Deputi Meteorologi BMKG kepada CNN Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di wilayah Kalimantan nampaknya juga berwarna merah. 3 wilayah Kalimantan yang akan berpotensi cuaca ekstrim adalah Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah. Kemudian kalau kita lihat di Pulau Sulawesi, kita akan bergeser ke Pulau Sulawesi. Nampaknya Sulawesi tidak begitu banyak ya berwarna merah, hanya Sulawesi Selatan saja, kemudian Sulawesi Tenggara yang dilanda cuaca ekstrim dari 12 hingga 18 Maret nanti. Papua Barat juga termasuk wilayah yang akan dilanda cuaca ekstrim, termasuk Bali, kemudian NTB, NTT, dan juga Maluku. Artinya kalau kita lihat, semua wilayah yang ada di Indonesia hampir merata semuanya dilanda cuaca ekstrim. Kemudian yang perlu diingat adalah sebagian wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau, tapi yang paling berpotensi terjadi pada bulan Mei hingga bulan Juni mendatang akan masuk musim kemarau. Kita akan lihat untuk berikutnya, penyebab cuaca ekstrim. Ini dikatakan oleh BMKG, dinamika atmosfer Madden-Julian Oscillation. Ini menjadi penyebabnya, kemudian gelombang Kelvin dan Rossby. Kelvin dan Rossby merupakan gelombang yang terjadi akibat adanya udara basah yang terjadi di langit Indonesia. Kemudian mayoritas terjadi di wilayah yang saya sebutkan tadi, hampir merata di seluruh Indonesia. Kemudian angin muson barat juga cukup kuat. Ini menjadi penyebab dari cuaca ekstrim. Kita akan bergeser apa yang harus dilakukan ketika cuaca ekstrim melanda. Kita diminta untuk tenang, tidak panik. Kemudian pastikan infrastruktur tata kelola air bisa dikelola dengan baik. Ini menjadi pekerjaan rumah kita semua ya, tidak hanya pemerintah setempat. Ini paling diutamakan, buang sampah pada tempatnya, tebang pohon yang sudah tua, dan juga jika Anda mengalami informasi yang cukup sulit, Anda bisa langsung akses ke situs BMKG. Itu tadi ya kita gambarkan ke Anda. Ada beberapa wilayah yang ada di tanah air yang berpotensi cuaca ekstrim dari tanggal 12 hingga tanggal 18 Maret mendatang.